Abdul Rahman Rashid, Ahmed Al-Mubarak, Aliansyah, Aziz, Bama, Zaki, Fadli Akbar, Fadli Kailul, Syadi, Nafal, Mario, Muhammad Hikal, Muhammad Nabil, Nabil Abdullah, Wahyu, Matan. Kasih panasnya dulu. Yang jadi sekitarnya ada sempat lebih dulu. Keluarkan LPS dari sini akan tentang sama terus. Saya nggak bawa LPS. Lalu saya akan bawa LPS tergantung kok.
persamaan 39 tentang persamaan garis lurus. Setelah masuk ke persamaan garis lurus, sebelumnya kita ada belajar tentang sistem koordinat kartesius. Sudah, saya masih ingat sistem koordinat kartesius. Dalam koordinat kartesius itu ada berapa sumbu? Ya, so apa yang dulu tadi? Sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X itu ketika latar horizontal. Horizontal. Sumbu Y vertikal. Nah, perhatikan. Juga dinamakan dengan koordinat kartesius, di mana terdapat dua sumbu yaitu sumbu X dan sumbu Y. Nah, sekarang masuk tentang persamaan garis lurus. Buka LKS pada dalam. Nama LKS buka LKS halaman 39. Tidak, Bang. Ya, Itu LKS, Bang. kebun kawan. Nah, sebelumnya persamaan garis. Perhatikan dulu kemudiannya. Kalau persamaan garis lurus ini sama dengan itu dinamakan dengan fungsi linear. Yang mana linear itu adalah garis lurus. Untuk menginterpretasikannya, grafik yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Nah, langsung kita masuk ke materi persamaan garis lurus. Nah, sesuai dengan gambar yang Bapak buat tadi, itu tentang koordinat kartesius. Di sini ada sistem koordinat kartesius di mana sumbu X dan sumbu Y itu bernilai positif. Dari grafik tadi ditanyakan bagaimana hubungan nilai X dan Y dari grafik. Yang pertama, hubungkan nilai X dan Y pada garis lurus di atas adalah Y sama dengan 2X tambah 2. Ada yang tahu kenapa dapatnya nilai Y sama dengan 2X tambah 2? Berdasarkan grafik yang tadi. Coba dulu lagi. Nah, di sini grafiknya ada 1.000. Nah, sekarang kan ditanya Y-nya sama dengan 2X tambah 2. Sedangkan secara umum sistem persamaan garis lurus itu rumusnya adalah AF ditambah BY sama dengan C, dengan A, B, C merupakan bilangan real. Sedangkan pada grafik persamaan Y-nya sama dengan 2X tambah 2 disebut dengan persamaan garis lurus. Sekarang kita lihat pembuktiannya. Nah,
Belum. Mungkin dari 2x ditambah 2 dapat kita buktikan. Sekarang kita lihat di sini ada angka 2. Sedangkan di rumus tadi 2x ditambah 2. Kita masukkan nilai sumbu x sama dengan 1. Sedangkan di rumus ada tadi 2x ditambah 2 kan. 2 dikali 1 hasilnya 2 ditambah 2 adalah 4. Selanjutnya 2 dikali 2 4 ditambah 2 6. Maka seterusnya seperti itu dan dihubungkan menjadi garis lurus. Paham? Pada apa bilang? Bilang. Nah, sekarang kita lihat rumusnya persamaan garis lurus. Pada fx sama dengan ax sama b dapat diperoleh penulisannya menjadi y sama dengan ax sama b. Kenapa? Di sini kita ubah menjadi persamaan garis lurus dua variabel. Karena di sini ada fx sama dengan ax sama b, jadi kita misalkan f ini menjadi y, maka y sama dengan ax sama b. Yang kedua yaitu y sama dengan ax ditambah c, sama dengan y sama dengan ax sama b, cuman yang digantinya cuma konstantanya saja. Untuk yang ketiga, bentuk persamaan garis lurus ada beberapa jenis. Nah, ini bentuk persamaan garis lurusnya. Yang pertama, y sama dengan ax tambah c, ax tambah by sama dengan c, ax tambah by tambah c sama dengan 0. Sebenarnya ini semua cuma dipindah-pindah luaskan saja. Karena ini by sama dengan ax tambah c. By ini ax kita pindah ke depan, jadi ax tambah by sama dengan c. Paham? Sekarang kita masuk ke gradien. Pengertian gradien. Karena gradien adalah suatu bilangan yang menyatakan kemiringan suatu garis. Jika gradien positif, maka garisnya miring ke kanan, dan bila gradien negatif, maka garis miringnya ke kiri. Nah, untuk menentukan gradien satu garis, bila diketahui persamaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, gradien itu gradien garis yang melalui 0,0 dan titik xj. Yang kedua, gradien garis yang melalui x1 y1 dan titik x2 y2. Yang ketiga, gradien pada persamaan garis y sama dengan x, y sama dengan x tambah c, dan ax tambah by tambah c sama dengan 0. Nah, di sini ada rumus gradien. Yang pertama, kita lihat gradien melalui titik 0,0 pada sumbu x dan y. Gradien satu garis yang melalui titik asal 0,0 dan titik sembarangnya x, y dapat ditentukan nilainya dengan rumus. Gradien itu ditulis dengan huruf M kecil. Rumusnya yaitu y per x. Karena kita lihat pada titik asalnya, misalnya di sini ada 1 dan 2, maka untuk rumus gradiennya adalah 2/1. Coba perhatikan koordinat kartesiusnya. Rumusnya, soalnya pada garis K terdapat ruas garis OA dan OB dengan koordinat O-nya 0,0, A 5,4 dan B 5,4. Sekarang kita lihat titik koordinat 0. Titik O-nya di sini titik 0,0. Sedangkan yang A 5 dan 4. Dan B-nya minimal sama min 4. Maka kita temukan titik-titiknya dan titik ini kita jadikan garis lurus. Nah, sesuai dengan rumus tadi, sekarang kita cari gradien garis OA. Yang mana rumusnya tadi adalah berubah nilai y dan x. Kita lihat nilai y tadi pada garis OA itu adalah 4 dan x-nya adalah 5. Maka untuk hasilnya yaitu 4/5. Sedangkan pada gradien garis OB yaitu berubah nilai y dan berubah nilai x. Pada gradien garis OB tadi
nilai Y-nya adalah 4 dan X-nya 5, maka didapatkan hasilnya 45 karena di sini min sama min. Sekarang kita tentukan gradian garis yang melalui X1 Y1 dan titik X2 Y2. Untuk rumusnya yaitu Y2 dikurang Y1, X2 dikurang X1. Di sini ada contohnya, tentukan gradien garis yang menghubungkan pasangan titik T-36 dan Q5,4. Coba kalian cari dulu, kalian masukkan rumus yang ini. Perhatikan rumus gradiennya adalah Y2 dikurang X1, X2 dikurang X1. Lihat di sini. Di sini merupakan X1 dan Y1, di sini X2, Y2. Udah dulu semua ya. Ada bisa cewek? Tadi bisa. Coba dulu. Nah, jawabannya di 10/8. Coba kita lihat dulu. Nah, perhatikan jawaban yang diterima tadi yaitu min 10/8. Kita lihat lagi soalnya, soalnya yaitu P sama dengan min 3,6 dan titik Q-nya 5,4. Sekarang kita cari nilai P min 3,6, maka X1 sama dengan min 3, Y1-nya 6. Dan di sini sebagai X2 dan Y2. Maka untuk M PQ
kita masukkan rumus Y2 dikurangi 1 per X2 dikurangi 1 sama seperti yang dipisah Bapak tadi. Sekarang yang ketiga adalah gradien pada persamaan garis Y. Karena Y sama dengan X, Y sama dengan X tambah C dan AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Kita lihat dulu persamaan garis Y sama dengan X yang dengan syarat bergradien M, di mana gradien M itu terdapat pada koefisien X dan melalui titik pangkal 0,0. Contohnya yaitu gradien persamaan garis Y sama dengan min 7x, maka bergradien min 7. Yang mana tadi kan syaratnya gradiennya itu terdapat pada sumbu x, sedangkan di sini min 7x, maka terdapat nilai gradiennya itu min 7. Nah, perhatikan di sini terdapat tabel yang mana di sini ada beberapa titik koordinatnya. Nah, perhatikan dulu. Di sini persamaan garis lurus Y sama dengan 3/4x, maka gradiennya adalah 3,4 yang melalui titik potong dengan sembunyinya 0,0. Yang kedua, persamaan garisnya Y sama dengan 3/4x ditambah 2. Maka gradiennya juga 3/4 tapi melalui titik potong 0,2. Selanjutnya seperti itu ya. Sekarang kita masuk ke koordinat spesifisnya. Kita lihat dulu yang persamaan garis gradien 3/4 melalui sumbu titik 0,0. Untuk titik 0,0 sumbunya di sini, dan titik 0,2, titik 0,5 dan titik 0,3. Maka semuanya dihubungkan menjadi garis lurus. Untuk persamaan garis Y sama dengan MX tambah C bergradien M dan melalui titik 0,C. Titik 0,C adalah titik potong garis Y sama dengan X tambah C dengan sumbu Y. Yang tadi lah paham? Tengok? Kurang dari dulu. Tanya lah. Yang mana Bil? Yang mana tadi? Tidak. Nah, di situ kan persamaan garis lurusnya Y sama dengan 3/4x. Kita ingat lagi syarat pada persamaan garis lurus yang berpotongan dengan sumbu x. Itu syaratnya Y itu sama dengan x-nya itu sama dengan 0 kalau melalui sumbu titik Y. Maka kita lihat untuk mencari gradien itu, gradiennya itu terdapat pada variabel x. Di sini kan y-nya sama dengan 3/4x. Maka gradiennya itu kita lihat pada variabel x-nya. Pada variabel x itu bernilai 3/4. Maka terdapat gradiennya 3/4. Sekarang kita masukkan ke koordinat kartesiusnya. Kita lihat dulu yang persamaan keduanya itu Y sama dengan 3/4x ditambah 2. Ini sama dengan Y sama dengan AX ditambah B, yang mana AX-nya adalah 3/4 dan B-nya itu bernilai 2. B itu kita jadikan sebagai Y-nya. Maka untuk menentukan yaitu titik potong dengan sembunyinya itu, maka titik potongnya adalah 0,2. Selanjutnya juga seperti itu. Di sini B-nya 5, maka titik potong sembunyi dengan sembunyinya adalah 0,5. Di sini min 3, maka dibikin 0,3. Terus kita hubungkan ke koordinat kartesius. Yang pertama 0,0. Titik 0,0 kan di sini.
Selanjutnya titik 0,2. Titik 0,2 di sini, 0,5 di sini, dan titik 0,3 di sini. Maka kita bikin garis lurusnya. Sekarang coba soal tentukan persamaan-persamaan garis berikut. Yang pertama, garis bergradien 4 dan melalui titik 0,7. Yang kedua, bergradien 3/1/2 dan melalui titik 0,5. Perhatikanlah caranya. Kita lihat dulu gradiennya bernilai 4, maka kita bikin n-nya sembarangan 4, yang mana melalui sumbu dan melalui titik koordinat 0,7. Maka c-nya sembarangan 7. C ini sama dengan B-nya, yang mana ini merupakan konstanta. Sekarang kita bikin persamaan garisnya adalah Y sama dengan Fx ditambah C. Kita masukkan ke rumus. N-nya adalah 4, maka Y sama dengan Fx ditambah 7. Untuk gradien min 3/1/2 juga seperti itu. Kita masukkan nilainya pada rumus Fx ditambah C, maka didapatkan Y sama dengan min 3/2x ditambah 5. Ada yang dapat? Coba perhatikan dulu. Paham nggak, Bil? Berarti paham? Ben, Hujan. Ada tadi. Sekarang kita masuk gradien garis AX tambah BY sama dengan C. Untuk menentukan gradien garis dengan persamaan AX tambah BY sama dengan C, persamaan tersebut dapat kita ubah menjadi Y sama dengan Fx ditambah C, yaitu yang tadi Y sama dengan Fx ditambah C. Di sini merupakan rata-ratanya AX ditambah BY sama dengan C. BY sama dengan min AX sama C. Data min AX itu ada yang tahu? Ini data min AX ini ada yang tahu? Kita jelaskan. Kita jelaskan menjadi ini. Dapat rumus Y sama dengan min AX sama C. Kalau itu ada yang tahu? Di sini kan BY sama dengan AX sama C. Sekarang kita cari nilai Y-nya, maka Y sama dengan min AX ditambah C. Ini kita pindahkan ke bawah per B. Maka didapatkan Y-nya adalah min ABE ditambah C per B. Nah, sekarang masuk contoh. Nah, tentukan gradien dari garis-garis dengan persamaan berikut. Yang pertama, 6AX ditambah 4Y sama dengan 12. Kita masukkan ke rumus gradiennya yaitu min A per B. Kita lihat dulu nilai A-nya adalah 6, nilai B-nya sama dengan 4. Nah, sekarang kita juga masukkan ke rumus gradien yaitu min A per B. A-nya adalah 6, B-nya adalah 4. Maka didapatkan nilainya min 6 per 4. Kita ubah menjadi pecahan campuran yaitu min 1 per 2. Soal yang kedua, 3x dikurang 8y ditambah 15 sama dengan 0. Kita lihat dulu nilai A-nya. Nilai A-nya adalah sama dengan 3, nilai B-nya sama dengan 8. Kita masukkan ke rumus min A per B. Maka didapatkan min 3 per min 8. Hasilnya adalah 3 per 8. Kita udah ketik. Kita sudah tahu juga membaca mak kepal. Katakan kolom kepala.
Kal. Kita lihat nih, Kal. Nah, sekarang kita lihat yang di LKS. Baca dulu LKS-nya, nanti Bapak kasih soal. Ini. Ya.